Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Praktikum SSD akan mencobakan dan menjelaskan kembali codingan dari modul 4 Praktikum SSD yaitu analisis diskriminan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Farhana Fardiansyah dengan NIM 056 akan mencobakan dan menjelaskan codingannya. Oke, sebelumnya saya izin share screen. Oke, baiklah. Pertama-tama itu kita akan import library dulu. Sebelumnya, saya akan menjelaskan fungsi dari library-library yang ada di sini. Yang pertama itu adalah library ISLR. Ini tuh berisikan dataset dan fungsi yang digunakan dalam buku Annotation to Statistical Learning oleh James Witten, ST, dan Tips Hirani. Dataset yang tersedia di ISLR mencakup dataset klasik seperti Old Faithful dan Boston Housing, serta dataset yang lebih seru seperti Air Quality dan MNIS. Lalu kedua ada library MASS, yaitu berisi fungsi statistik termasuk fungsi untuk regresi linear, regresi nonlinear, dan analisis data longitudinal, serta ada analisis data survival. Dan juga MASS ini berisi fungsi untuk menghitung berbagai statistik deskriptif seperti mean, median, standar deviasi, dan koefisien korelasi. Lalu ada selanjutnya library RepR itu untuk memformat output R dengan lebih baik termasuk tabel, grafik, dan kode. Selanjutnya itu ada library ggplot2 itu untuk membuat grafik. Jadi ggplot2 ini kayak menyediakan berbagai fungsi untuk membuat berbagai jenis grafik seperti grafik batang, grafik garis, dan lain-lainnya. Lalu ada library ROCR itu untuk analisis kurva ROC atau Receiver Operating Characteristic. Lalu ada library class itu untuk klasifikasi data termasuk fungsi naive Bayes atau Kineris Nekpor atau yang lainnya. Lalu dari library yang ada, so kita akan memunculkan data. Nah, ini kita dapat dari library tadi datanya. Di sini tuh kita bisa dapetin dataset Boston itu terdiri dari 14 ya, 14 kolom dan 506 record dataset. Lalu selanjutnya kita akan melakukan summary. Nah, dari summary ini kita bisa mengetahui nih dari kolom cream itu tuh minimalnya apa, standar uh, mediannya apa, meannya apa, max-nya apa, dan selanjutnya kolom-kolom selanjutnya juga bakal diketahui juga mean, max, median, mean,
dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu kita bikin. Oke, codingan berikut itu pembuatan fitur baru yang disebut dengan crime rate yang di mana dibuat dari fitur crime data Boston. Nah, thresholder dari Boston adalah mediannya yang mana bernilai 0,251 yang bernilai 1 jika bernilai lebih dari nilai threshold 0 jika kurang dari 0,251. Jadi kita akan membuat fitur baru bernama crime rate dan menghapus fitur crime. Lalu oke, eh, codingan ini itu fitur ZN terhadap crime rate yang mana ternyata crime rate 0 memiliki data yang lebih beragam dibandingkan dengan data crime rate 1. Nah, ditampilkan dalam bentuk plot. Mungkin sekian penjelasan codingan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman-teman kelompok saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke guys, kembali lagi bersama saya Residensi Tanaman Barak dengan NIM 122450080 ya teman-teman semuanya. Oke, kali ini kita memasuki ke minggu keempat teman-teman semuanya. Kita akan membahas terkait kelanjutan dari materi praktikum kita teman-teman semuanya terkait di modul yang keempat gitu ya. Oke, sebagai nada. Oke, sekarang selanjutnya pembahasan selanjutnya gitu ya. Nah, di sini aku bakalan membuat ggplot yang dimana yang pertama itu kita akan membuat tabel X dan tabel Y-nya ya teman-teman semuanya, yang dimana kita melihat dari perbandingan antara zone residential plots dengan cream red ataupun uh, fitur zona terhadap cream ataupun cream yang dimana ternyata creamnya itu nol. Bisa kita langsung ranking gitu ya jalan teman-teman semuanya. Nah, di sini bisa kita lihat ya teman-teman semuanya. Ini bahwasannya perbandingan gitu antara cream rate-nya sama ZN-nya. Nah, di sini cream rate itu 0 ya, dan juga di sini untuk yang salah satunya itu data cream rate-nya itu di angka 1. Nah, selanjutnya juga di sini kita akan membandingkan gitu plot yang kedua antara industri land dan juga cream land. Oke teman-teman semuanya, nah bisa dari sini berbanding terbalik gitu ya antara tadi kan terkait ini ya feature zona terhadap eh, rating rating kriminal. Sekarang industri plots terhadap rating kriminal, yang dimana kita bisa melihat gitu tingkat kejahatan, eh, jumlah perkamar rumah dalam rata-rata di dataset. Dengan menggunakan box plot kita dapat melihat distribusi variabelnya ya teman-teman semuanya, yang dimana kita bisa lihat nih untuk tingkat kejahatannya itu 0 ataupun 1. Yang untuk merah itu 0, yang dimana merah itu adalah industri, yang biru itu adalah untuk cream rate-nya. Seperti itu teman-teman semuanya. Dan untuk yang selanjutnya itu kita akan membandingkan kamar per rumah versus kriminal, tingkat kejahatannya teman-teman semuanya. Oke, nah ini bisa dilihat nih, kita bisa melihat rata-rataan dari eh, rumah kamar per rumah berbanding dengan tingkat kejahatan teman-teman semuanya. Dan bisa lihat itu tentang gambaran visualisasi bagaimana konsentrasi berubah di antara wilayah dengan tingkat kejahatan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, plot ini membantu memahami kita semua tentang hubungan ataupun korelasi terhadap tingkat kejahatan dan juga konsentrasi di tiap kamar per rumahnya itu sendiri teman-teman semuanya. Mungkin itu saja dari aku yang jelasin, mungkin nanti bakal di next ke temanku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Nurmenda Puspitasari dengan NIM 122450041. Di sini saya akan melanjutkan codingan dari teman saya. Baik, langsung masuk saja di code-nya. Di sini kita akan menampilkan box plot dengan menggunakan code ggplot, di mana ggplot ini untuk membuat box plot dari data frame, kita tambahkan df. Nah, dengan df ini dengan sumbu X sebagai cream rate, sumbu Y sebagai dis.
plus. Nah, fungsi geom ini digunakan untuk membuat boxplot, sedangkan dem klasik ini untuk mengatur tata letak plot yang akan ditampilkan. Oke, jadi kita run. Nah, tampilan boxplotnya seperti ini. Jadi dapat dianalisis dari plot ini dapat memberikan informasi tentang hubungan antara tingkat kejahatan sebagai crime rate-nya dan jarak ke pusat keramaiannya. Boxplot ini memperlihatkan distribusi setiap kategori crime rate serta memberikan informasi tentang misi-misi ekstrim. Jika ada perbedaan yang signifikan antara kategori, dapat terlihat dari perbedaan bentuk atau posisi boxplotnya. Boxplotnya bentuknya jika terlihat signifikan akan terlihat perbedaannya. Lanjut untuk kita tuliskan dulu analisisnya. Kita lihat. Serta memberikan
Lanjut untuk code yang kedua. Sini kita masih sama memasukkan code ggplot. Nah, untuk ggplot sendiri masih sama untuk membuat box plot dari data frame. Nah, ditambah df ini sebagai sumbu x, sumbu y ini sebagai rat. Sebagai rat. Sebagai dis. Nah, untuk colornya ini cream red. Dan warna yang diatur berdasarkan cream red ini diatur oleh color ini. Fungsi geom box plot ini digunakan untuk membuat box plot. Kalau untuk dem klasik ini mengatur tata letak box menjadi klasik. Masih sama seperti code yang di atas. Lab title ini digunakan untuk memberikan judul plot seperti ini. Judul plot. Tapi kita run terlebih dahulu code yang ini. Dia akan menampilkan judul plot dan warna box plotnya. Nanti kita bisa analisis. Dapat kita lihat dari plot di atas.
hubungan antara tingkat kejahatan plot memperlihatkan distribusi rate-nya untuk setiap kategori, di mana distribusi rate ini memberikan informasi tentang nilai ekstrem. Next. Dan dari data yang rate ini, untuk setiap kategori crime rate, jika ada perbedaan yang signifikan antara kategori crime rate dapat dilihat dari perbedaan bentuk atau posisinya. Sama seperti box plot yang di atas, itu berbeda posisinya. Lanjut untuk code yang ketiga, ggplot, kita masukkan code-nya ggplot df red color. Yeah. Oops, title, next.
autoradio. Nah, untuk X-nya ini sebagai variabel tingkat kejahatannya. Untuk variabel Y-nya ini sebagai jarak ke pusat keramaian berdasarkan tingkat kejahatan. Kalau buat warnanya ini, colornya ini buat warna di box plotnya berdasarkan kategori. Jadi kita run. Nah, tampil box plotnya seperti ini. Dapat lihat perbedaan dari box plotnya. Jadi kita bisa menganalisis jika box plot berbeda secara signifikan antara menunjukkan hubungan yang potensial antar pusat keramaian. Nah, jika dalam posisi lebar atau bentuk dapat memberikan pengawasan tentang bagaimana kejahatan mempengaruhi distribusi pusat keramaian.
Lanjut untuk code yang keempat. Masukkan code ggplot Oke. Nah, boxplot sendiri ini digunakan untuk menunjukkan distribusi akses ke jalan raya radial. Untuk setiap kategori tingkatnya itu, kejahatan bagian tengah adalah sebagai median dan batas bawah dan atasnya adalah kuartil pertama. Sebelumnya kita run dulu. Bentar kita lihat apakah yang error. ggplot ggplot seperti ini sudah dapat dilihat boxplotnya. Boxplot memberikan informasi tentang hubungan antara tingkat kejahatan dan akses ke jalan raya. Perbedaan dalam distribusi radial rate-nya ini dapat memberikan wawasan bagaimana tingkat kejahatan mempengaruhi akses ke infrastruktur jalan raya radial. Dengan menggunakan boxplot, kita dapat melihat jelas dari pola perbedaannya. Untuk variabelnya itu dependen. Setiap kategori variabel dependen membantu kita untuk memahami hubungan variabel-variabelnya. Seperti itu. Jadi sekian analisis dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah teman saya tadi lakukan ya. Di sini seperti yang sebelumnya, di sini kita
setiap variabel. Sekarang kita ingin membuat bahwasannya dari plot, atau kita membuat iterasi dari plot dengan database menggunakan range, di situ dengan menggunakan X crime rate. Tapi situ ada variabel y-nya sama dengan hitam. Dengan color itu definisi dari color red. Oh salah, crime rate. Kemudian fungsi ini itu berfungsi untuk mendefinisikan variabel yang akan digunakan pada sumbu X dan Y, serta warna berdasarkan dari crime rate. Kemudian kita buat definisi dari geom, habis itu box plot, kemudian ditambah dengan dem klasik. Habis itu digunakannya label atau lives title misalkan, sama dengan proportion dari of black versus cream white. Habis itu kita jalankan. Oke, selanjutnya hampir sama dengan yang di atas ya. Nanti kita ini tinggal salin aja. Tapi bedanya di sini kita mengidentifikasi y-nya itu sama dengan match. Sama colornya kita ambil dari cream red, kemudian dengan theme klasik sama juga, kemudian title-nya kita rubah menjadi owner occupant. Owner occupied houses. Kan? Oke. Sama juga untuk yang blok ketiga, kita copy juga, dan sini untuk variabel y-nya kita menggunakan yaitu tax. Dan untuk tabelnya kita menggunakan full value atau nilai keseluruhan, full value dari properti text rate. Kita enter. Oke. Oke, baiklah. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nathanael Daniel Santoso
dengan NIM 122450059 dari Prodi Sains Data angkatan 2022. Di sini saya akan melanjutkan tugas kelompok dari praktikum statistika sains data. Baiklah, kita mulai. Oke, pada kode ini digunakan untuk membuat diagram box plot yang membandingkan rasio murid sampai guru atau ratio ini antara dua kelompok berdasarkan variabel crime rate-nya. Dengan plot ini, kita dapat memvisualisasikan perbedaan dalam rasio murid sampai guru antara area dengan tingkat kejahatan di atas dan di bawah median. Ini membantu dalam kita memahami hubungan antara rasio murid guru dan tingkat kejahatan di kota Boston tersebut. Oke, baiklah, pada codingan yang kedua. Nah, pada kode ini digunakan untuk membagi dataset menjadi subset pelatihan atau tren dan subset pengujian atau tes dengan rasio 80:20. Nah, pada set .sheet 1110 digunakan untuk mengatur biji acak yang memastikan bahwa hasil pemisahan dataset akan konsisten setiap kali kode dijalankan ulang. Ini membantu dalam mendapatkan hasil yang dapat direproduksikan. Pada fungsi df_split ini digunakan untuk menghasilkan indeks baris yang akan dipilih untuk subset pelatihan. Pada fungsi sampel digunakan untuk memilih secara acak 80% dari jumlah baris dalam dataset fungsinya, kemudian mengurutkan indeks tersebut dalam urutan numerik. Nah, pada fungsi yang train
Nah, digunakan untuk menciptakan subset pelatihan dengan memilih baris dari dataset DF menggunakan indeks yang dihasilkan sebelumnya. Subset ini akan terdiri dari 80% dari data asli. Nah, yang pada fungsi tes ini digunakan untuk menciptakan subset pengujian dengan memilih baris dari dataset DF yang tidak termasuk dalam subset pelatihan. Dengan menggunakan min df underscore split, kita memilih baris yang tidak ada dalam subset pelatihan, sehingga mendapatkan 20% sisanya. Pembagian dataset ini menjadi subset pelatihan dan pengujian dalam langkah penting proses pembangunan model. Subset pelatihan digunakan untuk melatih model, sementara subset yang pengujian itu digunakan untuk menguji kinerja model yang dilatih. Dengan demikian, langkah ini memungkinkan kita untuk menguji model pada data yang tidak pernah dilihat sebelumnya untuk mengevaluasi seberapa baik model tersebut dapat digeneralisasikan ke data baru kita. Oke, baiklah, kita akan melanjutkan coding selanjutnya. Nah, pada kode ini, di sini kode ini menggunakan fungsi LDA dari paket mesh untuk melatih model analisis diskriminan linear atau LDA dengan menggunakan subset pelatihan atau train tadi. Model ini dimaksud untuk memprediksi variabel respon crime underscore rate-nya atau dalam kurung tingkat kejahatan berdasarkan pada semua variabel prediktor lainnya dalam dataset kita. Oke, lanjut. Nah, pada kode ini kita menggunakan fungsi LDA ya. Nah, sebentar. Menggunakan fungsi LDA kan. Kode ini digunakan untuk membandingkan prediksi kelas dari model LDA dengan nilai sebenarnya dari variabel respon pada subset pengujian. Ini memberikan gambaran tentang seberapa baik model LDA memprediksi tingkat kejahatan tersebut. Oke, lanjut.
pada akurasi LDA ini, kode ini digunakan untuk menghitung akurasi model LDA dengan membandingkan prediksi kelas yang dihasilkan oleh model dengan nilai sebenarnya dari variabel respon pada subset pengujian. Kemudian menghitung presentasi prediksi yang benar. Oke. Pada bagian ini, ya, digunakan untuk menghitung akurasi model dengan menghitung presentase prediksi yang benar. Ini dilakukan dengan membandingkan prediksi kelas yang dihasilkan oleh model dengan nilai sebenarnya dari variabel respon pada subset pengujiannya. Pada fungsi main, ya, digunakan untuk menghitung rata-rata dari perbandingan tersebut yang menghasilkan proporsi prediksi yang benar. Pada fungsi round, digunakan untuk membulatkan nilai akurasi hingga 2 digit desimal. Nah, dengan demikian, nilai akurasi model LDA dihitung dan dicetak dalam presentase. Ini memberikan gambaran tentang seberapa baik model dapat memprediksi tingkat kejahatan berdasarkan pada variabel prediktor yang ada. Oke, perjelas. Oke, pada kode ini digunakan untuk menghitung dan mencetak tingkat kesalahan uji atau tes error dari model LDA-nya. 100 pada ini, coba. Pada bagian ini, ya, digunakan untuk menghitung tingkat kesalahan uji dengan mengurangi nilai akurasi dari 100%. Ini dilakukan karena akurasi adalah presentase prediksi yang benar, sedangkan tingkat kesalahan adalah presentase prediksi yang salah. Pada bagian ini, oke, digunakan untuk mencetak nilai tingkat kesalahan uji dalam format teks. Nah, fungsi paste digunakan untuk menggabungkan teks dengan nilai tingkat kesalahan yang dihitung sebelumnya. Kemudian fungsi print digunakan untuk mencetak hasilnya. Dengan demikian, kode tersebut memberikan informasi tentang tingkat kesalahan uji dari model LDA dalam memprediksi tingkat kejahatan berdasarkan pada variabel prediktor yang ada. Semakin rendah nilai tingkat kesalahan uji, semakin baik kinerja model dalam melakukan prediksi tersebut. Terima kasih. Saya tutup.